Mini Parenting. Dalam video ini, kami akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan ayah bunda sekalian. Saya Ijang Wahyuningrum, saya psikolog dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dalam era digital, terjadi perubahan dalam berbagai segi kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam pemilihan permainan bagi anak. Permainan-permainan tradisional semakin sedikit dipilih oleh anak dibandingkan permainan-permainan yang menggunakan perangkat digital. Seperti contohnya game online. Tidak sedikit orang, baik itu berusia dewasa, berusia remaja, maupun berusia anak-anak yang menjadikan game online sebagai hobi untuk mengisi waktu luangnya. Apabila permainan tersebut dilakukan dalam batasan yang wajar, artinya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak mengganggu kondisi kesehatan, kegiatan ini sebenarnya boleh dilakukan. Namun, apabila bermain game online ini sudah menjadi suatu adiksi atau kecanduan, hal ini perlu menjadi kewaspadaan bagi ayah bunda sekalian. Ada definisi tentang kecanduan game online yang diartikan sebagai adanya gangguan mental yang ditandai dengan dorongan untuk bermain game online ini selama berjam-jam, bahkan hingga melupakan atau tidak mempedulikan aktivitas yang lain. Misalnya, menjadi lupa akan pekerjaan rumah, menjadi lupa tugas sekolah, menjadi lupa beribadah, atau lupa untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Nah, apabila putra-putri ayah bunda ini mengalami beberapa gejala seperti yang akan saya sebutkan berikut ini, maka perlu diwaspadai. Yang pertama, misalnya, ada gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut. Artinya bahwa ketika anak ini tidak bisa mengendalikan diri. Yang kedua, gejala yang kedua, lebih memprioritaskan memainkan permainan tersebut dibanding dengan aktivitas yang seharusnya diutamakan. Jadi misalnya harusnya waktu untuk belajar, tetapi anak lebih memilih untuk bermain game online. Gejala yang ketiga yang muncul, misalnya intensitasnya ini semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakannya. Kemudian gejala yang keempat, adanya perilaku yang berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Kemudian gejala yang kelima yang perlu dicatat adalah pola tersebut jika sudah berlangsung selama 12 bulan atau lebih, itu sangat perlu untuk menjadi kewaspadaan bagi ayah dan bunda sekalian. Nah, jika putra-putri ayah bunda mengalami kondisi yang saya sebutkan tadi, biasanya itu disebut online atau video gaming disorder, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, ajaklah putra-putri ayah bunda untuk membicarakan tentang bahaya bermain game online. Saat membicarakan, bisa menggunakan bahasa yang sederhana, kemudian bahasa itu mudah dipahami oleh anak. Jadi, ayah bunda bisa mengatakan kepada anak bahwa kalau anak tersebut semakin sering bermain game online akan membuat kesehatan matanya terganggu. Kemudian karena bermain game online itu berada pada posisi yang sama dalam waktu yang banyak, maka kemudian kurang gerak. Ketika kurang bergerak, maka anak mungkin akan mengalami kegemukan atau obesitas. Kemudian selain itu karena kurang bergerak bisa jadi mengalami nyeri sendi. Selain itu bisa juga anak menjadi kesulitan konsentrasi terhadap tugas-tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ayah bunda bisa menghitung kira-kira durasi bermain anak selama 1 hari itu berapa. Misalnya ternyata anak ayah bunda ini sudah bermain game online dalam sehari itu ada di atas 5 jam misalnya.
Silakan dicatat, diperhatikan kalau dalam sehari itu durasinya sudah terlalu panjang, maka itu perlu menjadi kewaspadaan bagi ayah dan bunda. Ketika kita sudah tahu durasi yang dilakukan oleh anak dalam bermain game online, maka ayah bunda yang ketiga perlu melakukan pembatasan dalam waktu bermain game online bagi anak-anak. Nah, batasan ini biasanya tidak bisa dilakukan dengan dengan tergesa-gesa atau buru-buru, misalnya tiba-tiba dihentikan, tidak. Tapi ayah bunda bisa melakukan dengan mengurangi secara perlahan-lahan. Jadi jangan langsung seketika berhenti, tetapi dikurangi. Misalnya tadinya anak-anak bermain selama 5 jam sehari, nah mungkin bisa mulai dikurangi menjadi sehari 3 jam. Kemudian setelah itu di minggu berikutnya misalnya menjadi 2 jam, itu seterusnya sampai hal itu bisa diatur dengan lebih baik. Kalau sudah anak mulai mengurangi waktu bermain game online-nya, ayah bunda bisa mencoba untuk membuat jadwal bermain game online tersebut. Jadi memberi batas waktu untuk bermain. Nah, semakin anak itu usianya kecil, waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang sebaiknya digunakan untuk bermain game online itu akan lebih baik untuk semakin sedikit, misalnya 1 jam per hari. Tapi kalau misalnya libur, ayah bunda bisa menambah, misalnya karena hari ini hari libur, maka anak-anak boleh bermain game online 2 atau 3 jam dalam sehari. Nah, kemudian selain itu game online ini bisa juga dijadikan sebagai bentuk reward. Jadi jika anak telah melakukan tugas sekolahnya atau tugas di pekerjaan rumahnya, maka dia diperbolehkan bermain. Tapi jika anak ini belum menyelesaikan, ya misalnya dia belum menyelesaikan tugasnya atau PR-nya, maka tidak diperbolehkan untuk bermain game online tersebut. Nah, selain itu, ayah bunda juga dapat membantu anak untuk mengingatkan waktu dan cara membatasinya. Misalnya menggunakan timer atau alarm pada alat permainan anak tersebut, jadi dalam perangkat digitalnya itu. Karena terkadang anak tersebut, anak kita itu lupa karena bermain game online itu menyenangkan. Jadi ketika ayah bunda sendiri lupa mengingatkan, nah, anak-anak ini saking menikmatinya jadi kebablasan. Nah, tapi kalau ada alarm atau ada timer, anak-anak bisa tahu bahwa ini waktu bermainnya sudah habis. Kemudian yang berikutnya, ayah bunda juga perlu untuk meletakkan perangkat game online. Perangkat game online itu bisa berupa komputer atau laptop atau misalnya smartphone, itu di luar kamar atau di ruangan yang bisa terlihat oleh ayah bunda. Karena apa? Kalau kemudian perangkat tersebut diletakkan di dalam kamar yang tertutup, misalnya di kamar anak, nah kita tidak bisa mengawasi sepanjang waktu apakah anak itu bermain atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang lebih menyenangkan lagi, jangan lupa untuk mengajak putra-putri ayah bunda untuk melakukan kegiatan atau permainan di luar ruangan. Ini yang sekarang mulai dilupakan ya. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang banyak bergerak atau mencari hobi yang baru tetapi di luar penggunaan perangkat digital. Jadi misalnya bermain lempar bola atau bermain sepeda atau permainan lain yang sebenarnya membutuhkan banyak gerakan. Nah, satu lagi ini yang perlu diingat, biasanya ayah bunda lupa sudah melakukan langkah-langkah tersebut, tapi seringkali kita lupa bahwa saat mendampingi anak belajar atau saat mendampingi anak bermain outdoor, ayah bunda juga sebaiknya tidak menggunakan perangkat digital sendiri. Jadi saat mendampingi anak-anak, sebaiknya ayah bunda juga tidak menggunakan perangkat digitalnya. Demikian, semoga langkah-langkah tadi akan membantu ayah bunda dalam mendampingi anak menggunakan perangkat digital. Jadi kalau ayah bunda
memiliki pengalaman bagaimana dalam mendampingi dan mengasuh anak, silakan cerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan, misalnya ada tentang tip parenting yang lain yang dibutuhkan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama anak-anak, dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat ada acara Geko Gitu di kanal YouTube GKI TV. Demikian, terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.